Shalom semuanya. Shalom. Senang sekali kembali lagi di rumah Tuhan. Saya selalu katakan ini di setiap kali saya beribadah. Such a blessing itu kalau kita masih diberi kesempatan untuk ada di rumah Tuhan pada saat ini. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Pada kesempatan kali ini saya diberikan bahan untuk membahas mengenai dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 secara expository. Sesuai dengan tema tahunan gereja kita adalah The Year of Harvest, tahun penuaian jiwa-jiwa. Sebelum saya masuk ke dalam ayat yang akan kita bacakan bersama-sama, kita akan menyelami apakah Yohanes the context of Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Mungkin saya sedikit mundur ya melihat konteks secara skala besarnya. Saya selalu siapa yang senang nonton film ya? Banyak yang sedang nonton film, mau film apa aja. Tapi saya selalu katakan gini, ini seperti kita lagi menonton film, kalau ketika baca Yohanes, itu seperti suatu panggung ya, pertunjukan ya. Ada ceritanya, kita lihat siapa tokohnya, kemana arah ceritanya. Kita sudah bisa lihat ya dari awal. Mari kita lihat bagaimana Allah menyiapkan panggung bagi perjumpaan yang akan mengubah sejarah kekekalan. Ada dua pribadi yang saya akan perkenalkan pada saat ini. Penulis dari buku ini pasti namanya Rasul Yohanes ya, yaitu murid yang dikasih Yesus. Tidak seperti tiga Injil yang lain, yaitu Synoptic Gospel yang lain, Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes itu disusun bukan hanya sebagai narasi sejarah, tetapi kesaksian rohani di situ. Yang menuntun pembaca untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Kira-kira ditulis sekitar 85-95 Masehi. Injil ini menekankan identitas ilahi. Siapakah Yesus itu? Seperti di dalam Yohanes 1 dikatakan firman yang menjadi manusia. Lalu kedua adalah panggilan untuk percaya kepada Dia. Dan ketiga adalah tanda-tanda rohani yang menunjuk kepada siapa Yesus sebenarnya. Yohanes tidak memulai Injilnya dengan silsilah ya, secara kelahiran fisik. Tapi dia langsung membuka dengan realiti kekekalan. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dengan kata lain, Yesus tidak sekedar datang, tapi dia diutus dari surga, dari kekekalan. Jadi dari awal ayat pertama seluruh narasi bergerak menuju satu hal. Yaitu mengungkap siapakah Yesus sebenarnya. Yaitu Mesias dan anak Allah. Dan mengundang kita semua untuk mengikuti Dia. Tokoh kedua, tadi Rasul Yohanes yang menulisnya. Tokoh kedua yang akan kita bawakan pada hari kita pelajari adalah Yohanes Pembaptis. Ya, namanya dua-duanya Yohanes, jangan keliru. Sebelum Yesus tampil dalam pelayanan publik, Allah mengutus seorang pembuka jalan buat Yesus. Yohanes Pembaptis bukan sekedar pengkhotbah yang kayak api neraka, bertobatlah kalau enggak masuk neraka. Bukan itu aja, tetapi dia adalah penggenapan nubuat di dalam Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Sosok yang menolak ketenaran diri sendiri dan mengarahkannya kepada Mesias. It's not about him, not about me. Kalau saya ala Yohanes Pembaptis, bukan about me, tapi it's about Jesus. Everything is about Jesus. Seorang yang saksi yang hidupnya selalu berseru, bukan aku tetapi Dia. Bukan aku tetapi Yesus. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 29, ia memperkenalkan Yesus dengan kalimat yang revolusioner pada zaman itu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Pernyataan ini bukan slogan, tapi ini benar-benar kalau zaman itu suatu teologi yang besar ya. Itu yang benar-benar semua orang religius ada di situ. Lihatlah anak domba Allah. Yesus menyatakan Yesus bukan hanya seorang nabi, bukan seorang guru. Dia adalah korban penebus seperti anak domba Paskah di dalam Keluaran 12. Dia adalah penggenapan dari Yesaya 53 ayat 7. Anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi saat Yohanes berkata, anak domba Allah, ia sedang berkata, inilah dia korban yang sempurna, satu-satunya yang bisa menghapus dosa dunia. Yesus bukan sebagai guru moral aja, tetapi dia adalah korban penebus. Itulah dari inti Injil. Setelah Yohanes bersaksi tentang siapa Yesus, maka mulailah serangkaian momen penting. Di mana murid-murid pertama mulai mengikuti Yesus. Di dalam teks utama kita hari ini di ayat 35-42 yang membuka tabir tentang bagaimana kesaksian sederhana dapat mengubah hidup seseorang. Bagaimana Yesus memanggil kita ke dalam relasi bukan sekedar ajaran dan bagaimana pertemuan pribadi dengan Yesus akan selalu mengarah kepada panggilan dan pengutusan.
Saya mau katakan ke sebelah, coba katakan ke sebelah Anda, panggilan dan pengutusan. Yang keras, lihat mukanya gitu. Bro, you are dipanggil dan juga kamu akan diutus. Coba ngomong gitu. Coba ngomong ke sebelah. Benar-benar, ngomong dengan yang penuh ya, dengan makna, jangan gitu, bukan. Bro, sis, you are dipanggil dan kamu juga akan diutus gitu. Ya, jangan takut kalau orang dengan kata pengutusan, bukan saya biar pastor aja diutus, dia full timer. Dengar, semua dipanggil dan diutus. Allah telah menyiapkan panggungnya, sejarah umatnya, melalui suara nubuat, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis. Dan sekarang kita menyaksikan bagaimana panggilan pribadi Yesus kepada 2 orang murid yang mengubah jalan kekekalan ya. Maka mari kita masuk ke bagian berikutnya, di ayat ke-35, yaitu kita baca bersama. Poin pertama yang akan saya beritahukan adalah the power of personal witness. Kekuatan sebuah kesaksian pribadi. Mari kita baca bersama ayat 35. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. As simple as it is ya. Pernah nggak dalam hidup kita menyadari bahwa kesaksian pribadi itu bisa mengubah arah hidup seseorang? Dalam hanya ayat 3 ayat ini, tidak ada mujizat besar, tidak ada miracle di sini, tidak ada kejadian yang macam-macam, tapi tidak ada khotbah panjang, tidak ada altar call, tapi ada satu hal, hanya sederhana, kalimat sederhana, lihatlah anak domba Allah. Lalu yang sebelum kita lanjut ke dalam lihatlah anak domba Allah, saya interest sekali dengan ayat ini. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi. Berdiri di situ lagi. Saya lagi pikir ya, berarti Yohanes kembali lagi ke tempat sebelum. Kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu Yohanes sudah melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah di ayat ke-29. Ini ayat 35, tapi di 29 dia udah ketemu Yesus kemarin. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahkan dia memberikan kesaksian ke orang-orang, karena dia udah, ini kejadian setelah Yesus dibaptis. Dia bilang, di mana dia melihat waktu ketika membaptis Yesus, di mana Roh Kudus turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Bahkan di ayat 34, sehari sebelumnya dia katakan gini, Yesus itu adalah anak Allah. Wah, udah statement yang radikal sekali. Lalu cerita ini berlanjut ke ayat 35 yang kita baca hari ini. Ia sudah bersaksi kemarin, tapi ia masih di tempat yang sama. Pertanyaannya, kenapa? Saya belajar satu hal dari sini ketika baca ini. Kesetiaan itu bukan soal popularitas seperti yang dikomentari oleh salah satu theologian, D.A. Carson, di mana Yohanes kembali ke tempat itu bukan karena habit, karena kebiasaan mangkal di situ, bukan. Tetapi karena soal ketaatan. Boleh kata ke sebelahnya, taat bro, taat sis gitu loh. Yohanes menunjukkan bahwa saksi sejati itu konsisten walau tidak langsung lihat hasilnya. The real discipleship is always redirecting loyalty from a human leader to Christ. No matter what's happened, no matter resultnya apa, tetap ujungnya adalah Kristus. Yohanes tidak membuat strategi atau ganti crowd. Dia tetap tinggal di tempat di mana Tuhan tempatkan dia. Dan setia deklarasikan anak domba Allah, anak domba Allah. Meski orang mungkin ignore dia. Seperti seorang penjaga di posnya, Yohanes kembali hari demi hari hanya untuk menunjuk itu Mesias, itu Mesias. Bahkan ada satu komentari Alkitab yang mengatakan demikian. John public ministry become complete when his disciples become Jesus' disciples. His whole mission was to decrease so that Christ could increase. It's so beautiful. It's not about John the Baptist, but it's about Jesus. Dia berkurang, Yesus bertambah. Ketika Yesus lewat, ia tidak memberi khotbah panjang. Wah, bla 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 bla. Oh, di gua mau show off. Enggak. Lihatlah anak domba Allah. Simple statement, sangat short. Pertanyaannya, kenapa kita perlu tahu hal ini? Aplikasinya apa sih? Kadang kita ingin cepat pindah posisi, bukan? Cepat viral, cepat menuai. Apalagi ketua kul, kalau jadi ketua kul leader, wah cari jiwa-jiwa, cepat kurang gak sabaran. Udah pindah aja lah, pindah kul aja. Susah nih anggota kulnya, susah diajar, susah diapa. Tapi Yohanes mengajarkan kesaksian yang berdampak lahir dari hidup yang konsisten dan taat. Tidak semua orang akan langsung ikut Yesus setelah kita bersaksi. Saya belajar
berdasarkan riset ada 7 attempt sampai orang bisa mengenal Yesus. Up to 7 attempt. Jadi mungkin Anda orang pertama, mungkin ada orang kedua yang akan menginjili dia, mungkin ada orang ketiga sampai ke-7. Tapi tetaplah berdiri, tetaplah hadir. Karena kesaksian bukan hasil instan, tapi benih kekal yang ditanam. Kita cuma tabur benih satu, tes dan. Lalu saya tergugah lagi dengan kata, lihatlah anak domba Allah. Kata lihatlah itu suatu seruan urgent sekali, penting sekali. Itu ada seruan kuat dengan kata lain, lihatlah. Bukan asal lihat gitu, oh ya udah ya dia numpang lewat. Enggak, lihatlah dengan kata lain, stop. Nih lihat nih siapa nih orang sebenarnya itu. Benar-benar urgency sekali dari kata aslinya. Tetapi dan dalam hal itu Yohanes mengatakan lebih mendalam. Lihat benar-benar, lebih lihat yang secara mendalam. Dialah anak domba Allah. Kapan terakhir kita benar-benar memandang Yesus dengan dalam? Bukan sekedar datang ke gereja kayak pada saat ini. Tapi dengan hati dan tatapan iman kita berkata, wah Yesus itu juru selamatku, harapanku. Banyak orang kayak anak saya, mau terserah kalian, kita semua lahir di gereja, kayak anak saya dengan kata lain kayak lahir di gereja. Karena saya masih ingat setelah 3 hari, dia harus, istri saya keluar dari rumah sakit, kemudian di bawah hari Minggu itu hari keluar, hari itu hari Minggu adalah hari ibadah pertama. Jadi bayi masih segar dibawa ke gereja sini, saya masih ingat. Jadi kalau saya bilang itu benar-benar kayak bukan child dedication, tapi hari pertama setelah kelahiran itu dibawa ke gereja. Mau Anda seperti itu tidak pengaruhi. Yang pertanyaannya adalah, apakah Anda kenal Yesus secara mendalam? Lihatlah anak domba Allah. Pengenalan yang dalam. Anak domba Allah. Slide berikutnya. Anak domba Allah. Next. Menunjuk kepada identitas dari Yesus. Dalam pikiran orang Yahudi, ketika disebut anak domba Allah, bagi kita baca, lihatlah anak domba Allah. Kita sudah tahu phrase ini ya, Christian jargon kita bilang. Ya, kita tahu kata-kata Kristen. Anak domba udah ngerti. Tapi bagi orang Yahudi lain, ketika kita katakan anak domba Allah, apa yang di dalam pikiran mereka? Berarti ada 3 hal, korban, darah, dan pengampunan. Tahu dari mana? Karena waktu Paskah di Keluaran 12, darah anak domba melindungi dan menyelamatkan Israel dari murka Allah. Lalu di dalam Yesaya 53 ayat 7, hamba Tuhan seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Bahkan korban harian para imamat adalah pagi dan petang, anak domba dikorbankan demi penebusan. Jadi ketika Yohanes berkata anak domba Allah, ia sedang berkata inilah dia korban yang sempurna. Satu-satunya yang bisa menghapus dosa dunia. Intinya, kita bukan mengikuti ajaran Yesus, kita percaya bahwa dia menebus kita melalui salib. Yesus adalah korban penebus dosa kita. Pernahkah kita mencoba sesuatu karena rekomendasi teman? Ya, the next one. Pernah rekomendasi seseorang, enak nih kopinya, apalagi yang baru datang ke Melbourne. Saya selalu promosikan, bro, do you want to try that cafe? You want to try that coffee? It is good, you know. Ada yang suka, saya suka yang pahit. Oke, saya bawa ke tempat yang pahit bener gitu. Ada yang suka, saya suka yang fruit, ada fruitynya, ada enak aftertaste-nya. Apalagi saya suka dengan susu almond ya. Ada orang bilang, itu bukan minum kopi, harusnya minum dark coffee. Whatever, tapi saya selalu share something dengan orang lain. Itu namanya kesaksian pribadi. Dan orang percaya sama saya gitu loh. Bukan karena saya pendeta, bukan. Tetapi semua orang percaya. Karena confusing sekali. Kita percaya karena ada hubungan. Karena ada kesaksian. Demikian juga dengan Yohanes. Ia memberi rekomendasi terbesar dalam sejarah. Lihatlah itu dia, sang juru selamat. Dan langsung muridnya gak ngomong apa-apa lagi, langsung ikut Yesus. Penginjilan tidak selalu dimulai dari mimbar. Seringkali dimulai dengan kalimat yang sederhana. Hanya dengan satu hidup yang konsisten. Dan Roh Kudus yang bekerja selanjutnya. Next point dari ayat ini kita belajar adalah becoming a guidepost, not a destination. Jadilah penunjuk jalan, bukan tujuannya. Yohanes tidak membuat orang bergantung pada dirinya. Ia tidak bilang, I'm a preacher, follow me. Tapi justru dia bilang, itu dia, ikut Yesus lah. Mari kita renungkan pertanyaan ini kepada kita semua. Apakah
hidup kita membuat orang berhenti di kita karena kita, atau orang berhenti di kita karena dia melihat Yesus dalam diri kita. Kalau Anda ketua leader, Anda sering konsul orang datang ke Anda karena lihat Yesus di dalam diri Anda, atau orang melihat Anda sebagai pribadi. Apakah kita mengarahkan orang ke hikmat pribadi atau kepada firman Tuhan? Ingat, kita bukan juru selamat. Kita ini hanya papan penunjuk. Tapi, listen carefully, papan itu penting. Karena bisa menentukan arah kekekalan seseorang. Saya sering ke country kalau lagi jalan-jalan keluar kota. Kalau pas GPS-nya gak bekerja, saya lihat papan penunjuk. Kalau enggak, saya bisa nyasar ke desa-desa. Saya masih ingat Pastor Abraham Lalamantik pernah bawa satu ilustrasi seperti ini. Ibaratnya kita itu selang, menghubungkan dari ujung ke ujung lain. Seandainya selang itu less than 1 cm, just less than 1 mm, cuman setitik aja diputus, selang itu putus. Kita itu seperti tengah selang itu yang diputus. Kalau kita itu hanya penunjuk, kita penyambungnya supaya air itu mengalir dari ujung ke ujung lain. Supaya orang bisa melihat siapakah Kristus itu. Kita adalah papan penunjuk dari Kristus. The next point yang we can learn from this passage actually, the courage to let go. Keberanian untuk melepaskan. Yohanes dengan rela melepaskan murid-muridnya. Ia tahu mereka bukan milikku, mereka itu milik Kristus. Ini keberanian yang besar. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang feel insecure. Semua hamba Tuhan kadang-kadang terasa, nggak semua ya, saya nggak boleh menyatakan, tapi kadang-kadang kita feel insecure. Aduh, ini orang pindah ke sini, pindah sana. Bagi saya bilang gini, di firman Tuhan udah jelas sekali. Karena kesuksesan pelayanan bukan ketika banyak orang ikut kita, salah. Tapi ketika mereka mampu berjalan sendiri bersama Kristus. Kalau Anda punya murid, ya, Anda akan bangga kalau murid itu berjalan sendiri bersama Kristus. Itu berarti tugas Anda. Anda menjalankan tugas yang benar. Para orang tua, pemimpin rohani, guru sekolah minggu, jangan takut melepaskan. Bila mereka sungguh-sungguh bertemu Yesus, pelepasanmu bukan kehilangan, tapi kemenangan. Hal yang lain kita pelajari adalah respon yang mengubahkan dari ayat ini. The power of personal testimony, yaitu respon yang mengubahkan. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Gitu ya. Setelah Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Hanya satu kalimat ya. Tapi mereka langsung bergerak. Karena ketika mereka mendengar kebenaran yang diurapi, responnya adalah langkah iman. Ini hasil dari kesaksian pribadi yang hidup. Bukan argumen, tapi perubahan arah hidup. The last point dari poin pertama ini, personal testimony. The power of personal testimony is the initial seed of a great harvest. Kekuatan dari kesaksian pribadi adalah benih awal dari penuaian besar. Kalau kita lihat, simple. Yohanes Pembaptis hanya satu orang. Lalu dia dapatkan siapa? Ada dua murid. Salah satunya siapa? Hanya satu. Tidak dibilang dua-duanya manggil. Cuma satu yang ditekankan di sini. Andreas. Kalau kita nanti baca ayat berikutnya, Andreas akan bawa saudaranya Simon Petrus. Ya Simon ya. Kepada Yesus. Dan Petrus, semua tahu Petrus kan? Apa yang terjadi waktu di hari Pentakosta? Berapa orang bertobat? 3,000. Dimulai dari Yohanes Pembaptis. Datanglah Andreas cuman bawa brothernya aja. Brothernya itu preaching di hari Pentakosta, 3.000 orang diselamatkan. Jangan remehkan kekuatan permulaan atau yang sangat sederhana. Dari cuman kata lihatlah anak domba Allah, itu melahirkan ribuan jiwa. Bahkan sekarang jutaan, miliaran orang Kristen. Kesaksian bisa membuka jalan bagi penuaian ribuan jiwa. Sekarang aplikasinya untuk apa dengan kita? Kenapa saya perlu tahu? Saya selalu tanya kalau kita bahas Alkitab, kenapa saya perlu tahu ini? Pertama,
Siapa yang Anda bisa arahkan kepada Yesus minggu ini? Kedua, apa satu kalimat kesaksian yang bisa Anda bagikan? Singkat, bukan suruh khotbah loh. Kesaksian aja singkat. Mungkin ada seorang bilang, bro, sis, Yesus itu baik loh. Cuma begitu loh. Yesus itu baik loh. Tapi orang bilang, lalu orang bertanya, kenapa ya baiknya? Emang lu ada apa lu? Lu lagi sakit atau apa? Biasa orang tanya kan. Cuma satu kalimat akan membawa orang bisa bertobat. Hal ketiga, apakah hidup kita jadi papan penunjuk atau penghalang bagi orang untuk melihat Yesus? Tanyakan hal itu untuk diri kita. Jangan remehkan satu kesaksian yang lahir dari hadirat Tuhan. Mungkin dari satu kalimat sederhana akan lahir penuaian besar bagi kerajaan Allah. The power of testimony. Kita akan masuk ke poin berikutnya. The invitation to explore. Undangan untuk mendalami. Di ayat ke-38 sampai 39. Kita baru melihat bagaimana satu kalimat dari kesaksian Yohanes, lihatlah anak domba Allah. As simple as it. Bisa mengubah arah hidup dua murid. Tapi perhatikan baik-baik. Perubahan mereka tidak berhenti dari perubahan aja. Kesaksian itu menyalakan rasa ingin tahu. Tapi kemudian Yesus sendiri yang membuka pintu hubungan atau pintu relationship. Bayangkan dua orang ini tidak tahu Yesus sebelumnya. Mungkin dia Yohanes cuma itu lihatlah anak domba Allah. Langsung ikut. Saya bilang kayak ikutin mysterious man gitu loh ya. Kita nggak tahu. Cuman gurunya bilang lihatlah anak domba Allah. Gurunya nggak bilang ikutlah ikut enggak. Tapi mereka udah tahu langsung ikut Yesus. Mereka tidak tahu banyak mengenai guru itu. Cuman satu statement. Mereka mungkin belum tahu teologi yang lengkap. Tapi mereka penasaran dan mereka tertarik. Reaksi Yesus bagaimana? Yesus hanya menoleh, ia tidak langsung ngajar. Ya kalau gitu kamu harus begini, harus begini. Enggak ada tes Alkitab, tidak mengajukan syarat. Kalau kamu mau ikut aku, kamu mau ikut ya? Mau ikut? Yesus enggak nanya apa-apa. Yesus cuma tanya, apa yang kamu cari? Ini bukan pertanyaan akademis, pertanyaan itu kelihatannya sederhana sekali. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Di ayat 38-39 dia bilang, tapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Yesus memulai relationship bukan dari logika tapi dari kerinduan. Dia tahu orang ini dua-duanya rindu. Dan ketika mereka menjawab, Rabi di mana engkau tinggal? Yesus tidak bilang, oh nanti aku tinggalnya di tempat A, tempat B, enggak. Dia cuma katakan gini, marilah dan kamu akan melihatnya. Undangan ini bukan sekedar untuk melihat tempat, tapi untuk masuk dalam kehidupan Yesus. I can say this one. Discipleship begins not with information but with an invitation into relationship. Permuridan tidak dimulai dari informasi tapi dari undangan untuk masuk ke dalam relasi. Apa yang kamu cari? Dari kata aslinya TZTIT. Itu bukan sekedar cari kayak kita cari, oh ini ada, bukan seperti ini. Adalah pencarian yang sungguh-sungguh, haus akan makna, kebenaran, bahkan masuk ke dalam tahap penyembahan. Yesus tidak memulai permuridan dengan doktrin tapi dengan satu, hasrat hati. Ia tahu sebelum seorang bisa diajar, ia harus terlebih lapar dulu. Saya selalu katakan gini, kalau orang udah kehilangan appetite, ya di dalam kehidupan Kristen udah kehilangan appetite. Orang yang hilang appetite itu berarti orang itu sakit. Kalau Anda sudah tidak appetite lagi kepada Tuhan, berarti itu tanda-tandanya anak Anda sakit. Dan saya juga sakit. Kalau saya udah tidak ada kerinduan, Tuhan aku rindu sekali bersamamu, itu udah harus tanda tanya. Koreksi masing-masing. Berarti ada yang something wrong. Perkataan apa yang kamu cari, ini serupa dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu mereka menjawab dengan pertanyaan, apa yang kamu cari? Mereka tidak bilang, saya mau cari barang, cari apa, enggak. Mereka bertanya lagi ke Yesus, di mana engkau tinggal? Pomenes. Itu menjadi kunci dalam Injil Yohanes. Artinya
tinggal, berdiam, dan menetap. Kata ini yang dipakai dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. The same word used. Dengan kata lain abiding. Di mana kamu tinggal? Di mana engkau tinggal? Para murid ini secara tidak sadar sedang meminta persekutuan yang mendalam dengan Yesus. Mereka tidak sekedar mau tahu Yesus sebagai informasi, mereka ingin kehadiran Yesus bersama mereka selalu. Mereka ingin Yesus secara pribadi. Ini ibaratnya seperti Yesus menawarkan kepada mereka seperti gini ya. Seperti anak kecil yang mungkin lihat papa mamanya lagi di dapur, lagi cook something. Lalu anaknya gak ngomong apa-apa, tapi papa mamanya lihat anaknya lagi ngintip-ngintip. Mau lihat? Yuk masuk. Ibaratnya seperti itu. Ada undangan dari Yesus untuk, let's join with me. Itu yang dilakukan Yesus. Ia melihat kerinduan yang tulus dari mereka. Ya, dan begitu juga kepada kita hari ini, ia melihat kerinduan seberapa kecil kita kepada dia dan ia akan membuka pintu. Bicara soal di mana kamu tinggal. Di dalam budaya Yahudi umumnya murid itu bukan hanya mendapatkan pengajaran dari gurunya, tapi mereka tinggal, makan, hidup bersama gurunya. Kemana gurunya pergi mereka ikut. Gurunya makan, mereka juga ikut makan. Dengan kata lain, mereka cuma bukan belajar kitab waktu itu perjanjian lama gitu ya, bukan Torah gitu, tapi mereka belajar gaya hidup, lifestyle semua itu menyerap dalam kehidupan. Dengan kata lain mereka menyerap kehidupan gurunya. Mereka mau hidup seperti gurunya, karena gurunya adalah role model dari mereka. Hidup mereka dibentuk bukan hanya oleh ajaran, tapi oleh kehadiran dari gurunya dan teladannya. Ketika muridnya bertanya, di mana kamu tinggal? Dengan kata lain, saya mau ikut bersama dengan engkau, aku mau mengikuti teladan kamu dan aku mau hidup seperti engkau. Dan Yesus menjawab dengan undangan, yuk mari dan kamu akan melihatnya. Tidak bilang, tunggu dulu. Saya tanya dulu beberapa pertanyaan, baru kamu harus siap dulu nih, baru datang dan alami aku. Jesus just simple as it is. Marilah dan kamu akan melihatnya. Yuk ikut, lihatlah sendiri, alami aku. Dalam budaya yang terburu-buru mencari jawaban instan, Yesus mengajarkan kenal dulu pribadinya, baru kamu mengerti kehendaknya. Ia mengundang kita semua untuk masuk lebih dalam lagi, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Pertanyaan berikutnya, jadi aplikasinya buat saya apa? Relasi dulu, baru pewahyuan kemudian. Yesus tidak menunggu kita berubah dulu. Ia mengundang kita semua dalam kondisi keadaan kita sekarang. Apa yang kalian sedang cari? Damai? Apa yang kalian cari semua? Sebutkan aja di dalam hati kalian. Apa mungkin kalian udah lelah selama ini, udah lelah iman, sudah mulai tawar hati. Apakah kita mau lebih dari sekedar hari Minggu? Apa yang kamu cari? Dengar suaranya. Marilah dan lihatlah. Datanglah, dekatkan diri kita kepada Yesus. Buka waktu dan ruang tinggal bersama Yesus. Hal berikutnya yang kita bisa pelajari. Ciptakan, create the culture of invitation. Kalau kita telah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, gereja bukan hanya tempat kumpul seperti ini, tapi tempat untuk orang melihat Yesus. Saya mau undang saudara lagi, coba lihat sebelahnya, lihat aja. Ada yang cantik sekali, ganteng sekali. Sekali lagi lihat lagi dalam hati, apakah Anda melihat Yesus di sebelah Anda? Coba lihat lagi, apakah Anda melihat Yesus dalam sebelah saudara? Apakah kita mengundang orang untuk mengenal Yesus lebih dalam? Apakah di kul kita terbuka bagi orang yang baru mengenal Tuhan? Apakah gaya hidup kita sebagai jemaat memperlihatkan kehangatan, kehadiran, kasih Kristus di tengah kita? Jangan berkatakan, perbaiki dulu hidupmu, baru ke gereja. Salah. Do like this. Mari dan lihat, datang dan alami sendiri kasihnya. Ingat, kita itu bukan penjaga gerbang. Kita adalah instrumen yang dipakai Allah yang menunjuk kepada juru selamat yaitu Yesus Kristus.
Saya kasih tip praktis buat minggu ini yang bisa kita lakukan. Boleh difoto, terserah. Luangkan 15 menit sehari minggu ini untuk menetap bersama Yesus. At least 15 menit. Ada orang yang 1 jam bagus, 2 jam bagus. At least 15 menit. Diam, duduk di hadirat Tuhan, di rumah saat teduh. Baca 1 perikop, firman Tuhan mungkin dari 1 Yohanes 1 dan seterusnya. Lalu tanyakan, apa yang ini tunjukkan tentang Yesus? Apa yang ditunjukkan, apa pribadi Yesus sebenarnya? Belajar dari Alkitab. Dan katakan kepada Yesus, Yesus aku ingin tinggal di tempat Engkau tinggal. Ingat, menetap di dalam Kristus adalah awal dari buah rohani yang sejati. Ya. Pergilah. Yesus tidak pernah berkata, pergilah dan buktikan dirimu. Tapi dia katakan, mari ikut dan lihatlah. Ia tidak memanggil orang yang sudah siap. Ia menyediakan kesiapan melalui undangannya. Tinggal tunggu jawaban kita, apa kita jawab ya atau tidak. Hopefully everyone say, yes Jesus, saya mau terima undangan itu. Undangan itu masih berlaku bagi kita semua. Mungkin ada yang masih baru pertama kali datang atau yang masih ragu di hati. Aduh aku nih bagaimana ya mau jadi orang Kristen, mungkin jadi, tapi aku masih ragu. Satu hal yang mungkin saya tanyakan kepada kalian semua adalah, apa yang kamu cari? Jawabannya adalah, mari, yuk lihat Yesus sama-sama. Karena begitu kita datang dan melihat, kita tidak akan pernah sama lagi. Dan begitu kita tinggal bersamanya, kita akan mulai dipakainya untuk memanggil orang lain juga. Ayat berikutnya kita akan lanjut ke ayat 40-41, yaitu the joy of sharing the good news. Urgensi untuk membagikan kabar sukacita itu. Di ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Setelah Andreas mengalami momen penuh kasih dengan Yesus, sebuah perjumpaan pribadi, ia tidak tinggal diam. Ada orang yang sudah bertobat pertama kali langsung diam, oh aku udah ditransform sama Yesus, ya udah happy gitu. Enggak. Dia langsung tindakan pertama setelah bertemu Yesus, dia langsung ketemu brothernya, langsung nggak menyimpan pengalaman itu untuk dirinya sendiri. Apa yang ia lakukan? Ia mula-mula menemui Simon saudaranya. Disinilah kita melihat suatu prinsip yang penting dalam permuridan, yaitu sukacita rohani sejati pasti meluap. Bila hati benar-benar tersentuh oleh hadirat Yesus, mulut kita tidak akan bisa diam. Nggak bisa. Saya bertanya kalau orang yang baru bertobat gitu ya langsung diam, setahu saya biasanya meluap, wah kayak di accept benar-benar kita udah gak deserve, diterima, pasti akan meluap sukacita yang luar biasa sekali. Lalu pertanyaannya adalah, Pastor Rudi kok bisa ya ngomong sukacita di Alkitab yang sering teologi ya, ini gak ada di kata sukacita sama sekali, sesat loh. Let me explain it. Kata sukacita tidak muncul secara eksplisit. Tes ini penuh dengan indikasi teologis dan naratif. Andreas meluap dengan sukacita, kata menemukan, heurisko, itu berarti menemukan sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan ginilah, seandainya ya Anda hari ini, maaf ya saya kasih ilustrasi yang sangat jelek sekali. Anda tiba-tiba dari sini Anda ke toilet, di toilet tiba-tiba ada emas 5 kilo gitu loh. Apa yang Anda tahu pas orang bilang gini ditulis, emas ini untuk Anda 5 kilo, siapa penemu pertama? Siapa yang rasanya waktu itu emas 5 kilo dan penemu pertama dapat emas 5 kilo, udah whatever lah, just 5 kilo. Saya rasa semua orang akan bilang, dan mulai cerita, gue tau gak gue dapat 5 kilo. Kecuali ada orang udah bilang, takut dirampok nanti ya gitu ya. Orang Indonesia senengin, nanti gue dirampok gitu. Biasanya kan pikirannya rampok mulu gitu ya. Tapi menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kata menemukan seperti itu. Itu yang dipakai dalam parabel harta terpendam dan mutiara berharga. Itu sangat berharga sekali. Yaitu dalam perfect tense-nya itu menyiratkan bahwa penemuan ini berdampak terus menerus. Enggak cuman sukacita selesai. Tapi terus menerus. Sukacitanya bukan sesaat, tapi itu berakar dan mengalir terus. Ini bukan sekedar Yesus numpang lewat, ini adalah penemuan terbesar dalam hidup. Inilah
arti kata menemukan. Oleh karena itu bisa dikatakan sukacita. Lalu hal yang lain apa? Respon spontan. Ya. Kata protos ini ya, ia mula-mula menemui Simon saudaranya. Adalah mula-mula, adalah hal yang pertama. Prioritas. Dia langsung cari orang yang ia kasihi. Dia langsung cari saudaranya. Dia gak cari teman dulu. Cari saudara yang terdekat siapa? Saudaranya. Bisa cerita sama saudara. Karena bisa jaga rahasia kan. Kalau dapat emas gitu kan. At least saudaranya tahu lah. Gitu. Ini adalah refleks dari hati yang dipenuhi sukacita. Tidak ada perintah dari Yesus. Kalau kamu telah mendengar saya, seliarkan dengan sukacita. Enggak perlu disuruh-suruh. Itu udah konstan langsung. Tidak ada dorongan eksternal. Hanya hati yang tidak bisa menahan kabar baik. Hanya hati yang menyala karena perjumpaan pribadi. Orang yang benar-benar mengalami Yesus tidak pernah bisa diam. Kami telah menemukan Mesias. Ini puncak pengharapan Israel. Ketika kami telah menemukan Mesias. Mesias itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Gitu loh. Mesias sudah datang dan aku menemukannya. Kami telah menemukannya. Karena itu adalah pengharapan bagi bangsa Israel. Itu adalah jawaban buat bangsa Israel pada itu. Jadi kalau ketika dia bilang datang ke saudaranya, tahu nggak, gue udah ketemu Mesias yang kita harapkan, orang lain nggak lagi nunggu kita ketemu gitu loh. Ini adalah pekikan penuh antisipasi dengan iman dan kegembiraan rohani yang luar biasa sekali. Ketika pengharapan tergenapi, sukacita tidak bisa dibendung, pasti meluap. Sukacita bukan sekedar emosi. Sukacita adalah bahan bakar untuk misi penginjilan. Orang yang diubah Yesus akan terdorong membagikan Yesus. Orang yang tinggal bersama Yesus akan membawa orang lain untuk tinggal bersama Yesus. Sukacita adalah bahan penginjilan yang sejati. Penginjilan sejati bukan karena pelatihan, tapi karena transformasi. Permuridan sejati itu seperti gaya sentrifugal, menarik orang masuk ke orbit Yesus lewat relasi pribadi. Ditarik. Salah satu komentari mengatakan demikian. Ditarik ketika kita mengalami Yesus, kita ada gaya menarik yang ditarik. Harusnya seperti itu. Kalau Anda tidak merasakan seperti itu, coba tanya gitu loh. Karena sukacita itu akan selalu ada. Seperti ibaratnya kalau saya kayak tadi masalah kopi, mungkin siapa yang suka croissant ini, oh di sini ada bagus, ini bagus. Pasti kita langsung ngomong. Nomor satu, kita gak dibayar sama kafenya, kita gak dibayar sama tempat croissantnya, kita gak dibayar sama mereka, kok kita mau ya sharing gitu loh. Kita gak dapat apa-apa dan mereka juga gak tahu kita promosin mereka. Bahkan ada orang yang sedang masukin Instagram, Instagram, gue makan di sini, gitu. Itu kan promosin tempat mereka. Tapi kalau kita mau, karena kita mengalami dan merasakan dan kita mau sharing. Emang ada yang suruh sharing? Enggak. Gak ada. Itulah hati yang meluap dengan penuh sukacita. Pertanyaannya, aplikasinya apa sekarang? Evangelism is an overflow, not an obligation. Penginjilan adalah luapan sukacita, bukan kewajiban. Bukan beban, itu hanya luapan sukacita. Andreas tidak punya panggung seperti ini untuk khotbah kayak Petrus. Tidak berkhotbah, tidak jawab semua pertanyaan yang orang tanya, arguing zaman itu ya. Nggak ada. Dia cuma simpel aja, kami telah menemukan Mesias. Dia tidak perlu tahu semua jawaban, dia hanya tahu satu hal, Yesus itu nyata dan dia layak dibagikan. Penginjilan berasal dari transformasi, bukan dari pelatihan semata. Dan akan terjadi efek berantai, next slide. Dari tindakan pertama, satu keputusan bisa mengubah banyak orang. Perbudakan itu bersifat sentrifugal, secara relasional menarik orang masuk mendekati kepada Yesus. Sekarang sebagai refleksi pribadi kepada kita. Who is your Simon? Siapakah Simon dalam hidupmu? Saudara, teman sekerja, anggota keluarga yang terdekat, siapa Simonmu? Tanya ke sebelahnya, siapa sih Simonmu hari ini? Bukan pacar loh ya, nanti Simon yang pacar, bukan. Siapakah Simonmu gitu? Coba tanya sebelahnya. Apa yang pertama kamu lakukan setelah alami Yesus minggu ini? Apa yang terjadi kalau hal pertama yang kita lakukan minggu adalah mencari mereka dan berkata, kamu harus kenal Yesus, kamu harus kenal Yesus. Beranilah berkata, aku punya sesuatu yang mengubah hidupku. Kamu harus tahu ini. Ada 4 langkah yang mungkin saya
bisa anjurkan 4 langkah praktis membagikan sukacita. Mulailah dari orang yang terdekat. Ya. Lalu gunakan bahasa yang jangan bahasa, oke lah bawa Alkitab langsung, wah, tahu nggak lo? Kalau nggak lo masuk neraka nih ya, berdasarkan dari ini Yohanes ini, bla bla bla. Orang nggak akan mau dengar. Simple aja, mungkin Jesus love you. Percayakan hasilnya kepada Tuhan. Jangan minta lihat hasil hari itu juga. Bagus kalau kita bisa langsung menuai pada hari itu juga. Tapi serahkan kepada Tuhan. Karena Roh Kudus akan bekerja, saya percayakan. Terutama ini hal yang keempat buat jemaat BIC. Kalau Anda berjemaat di sini, let's build a culture of invitation. Build a culture of invitation. Jangan gereja kita ini sebagai tempat informasi, tapi miskin undangan. Saya selalu lihat ya, kalau dari abis BIC News, siapa yang newcomer gitu ya, adalah yang datang visitor. Tapi bagi saya adalah gini, berapa yang orang gak kenal Tuhan datang ke gereja kita. Orang banyak yang butuh tangan kita untuk ngajak mereka ke dalam gereja. Mari bangun budaya Andreas di gereja kita. Ayo ikut aku, yuk atau datang ke Cool, ayo ikut gitu loh. Kalau setiap orang membawa satu orang, saya rasa nih kebaktian kita udah bludak, bisa ada 5 kali, 6 kali kebaktian sehari. Saya selalu senang dengan istilah ini. Efek domino dari permuridan, ya, efek domino dari penginjilan juga. Yaitu dimulai dari siapa? Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Lalu dapat siapa? 2 murid, kan ada 2 muridnya. Lalu yang melanjutkan siapa? Bukan dua-duanya, satu loh, Andreas. Andreas bawa siapa? Cuman bawa Simon. Simon begitu akhirnya jadi Petrus, akhirnya khotbah di Pentakos Day, 3.000 orang bertobat. Dan itulah cikal bakal dari gereja pertama. Can you imagine? Kalau Yohanes Pembaptis ignore, diam aja, Andreas berdiam saja, habis transformasi, gak akan terjadi seperti ini. Kalian bisa lihat, kita semua bisa lihat gereja Tuhan bertumbuh di mana-mana pada saat ini. Mungkin kita nggak punya panggung seperti Petrus, tapi kita punya urgensi seperti Andreas. Saya senang dengan Andreas. Tahu nggak cerita mengenai Andreas? Andreas itu senang bawa orang ke Yesus. Ingat cerita kisah 5 roti dan 2 ikan? Siapa yang membawa anak kecil kepada Yesus? Andreas. Ketika orang Yunani mencari Yesus dan bertanya kepada Filipus, lalu Filipus tanya kepada Andrew, di mana Yesus? Dia bawa lagi ke Yesus. Dia orang bilang penunjuk jalan untuk bertemu dengan Yesus. Sebagai conclusion dari poin 3 ini, gereja jangan tunggu jadi sempurna dalam bersaksi. Apa yang Anda punya di tangan Anda, kesaksian pribadi Anda, lakukan. Lewat Petrus ribuan orang diselamatkan. Siapakah Simonmu pada hari ini? Tuhan bisa pakai satu kalimat yang kita punya, satu undangan yang kita punya, satu tindakan yang kita punya untuk menyelamatkan orang lain. Bagikan sukacita itu. Karena Injil terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Dan siapa tahu Tuhan akan pakai tindakan kecil kita itu untuk melakukan penuaian yang besar. We don't know. Banyak cerita. Billy Graham dan yang lain-lain itu cuma dari satu orang yang sederhana. Yang kita juga nggak tahu asal usulnya. Tapi impact dan dampaknya luar biasa. Poin terakhir, di ayat 42, a new identity and purpose, identitas baru dan tujuan ketika bertemu dengan Yesus. Di ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia, Andreas membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata kepada Simon, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yaitu Petrus. Andreas dipenuhi sukacita dan langsung membawa saudaranya kepada Yesus. Perjumpaan itu gak berhenti di situ saja, tapi disitulah Yesus membuka babak baru dalam kehidupan Simon. Ia membawanya kepada Yesus. Undangan yang sangat sederhana tapi mengubah kehidupan Simon. Yesus hanya memandang dia. Kata memandang ini saya pelajari ternyata artinya dalam. Saya pikir Yesus memandang dia cuma memandang gitu. Waktu saya gali, ternyata tatapan dia waktu Yesus memandang dia itu cuma bukan asal memandang, tapi benar-benar profetik sekali. Dia tahu apa yang terjadi masa lalunya Simon dan apa yang akan terjadi masa depannya Simon. Yesus melihat masa lalu Simon
emosional, reaktif, dan mudah goyah. Tapi juga masa depan Simon pemimpin gereja adalah batu karang iman. Ini kata melihat ini, kata memandang dia, itu yang digunakan waktu Yesus melihat Petrus ketika menyangkal 3 kali, lalu Yesus melihat Petrus, itu yang dikatakan, kata yang sama. Yesus tahu kita siapa sebenarnya, bukan hanya masa lalu, tetapi potensi kita masa depan kita. Dia katakan, engkau Simon anak Yohanes. Identitas lama yang dikenali adalah Simon. Pasif, anak Yohanes, warisan keluarga, latar belakang manusiawi. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan dia, diubahkan, nama kamu sekarang Kefas atau Petrus. Identitas baru, panggilan baru. Inilah momen nubuatan ilahi. Yesus tidak hanya melihat siapa Simon sekarang, tapi siapa dia di dalam rencana Allah. Batu karang yang kuat, fondasi yang kuat. Penggantian nama sangat common ya di dalam Alkitab Perjanjian Lama dari Abraham ke Abraham, Yakub ke Israel, Hosea, Yosua. That's pretty much common. Juga dengan Simon menjadi Petrus. Karena Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Yesus memberi identitas baru kepada setiap kita. Relasi dengan Yesus mendefinisikan siapa kita, bukan kegagalan kita. Sebagai penutup, khotbah saya hari ini. Sudah panjang saya terangkan, jadi pertanyaannya ngapain ya sekarang ya? Kita masuk kepada aplikasi. Waktunya bersaksi yuk. Katakan ke sebelahnya, bersaksi bro, bersaksi sis gitu, katakan sebelahnya. Bagikan cerita kamu. Hanya 1 menit, gampang. Saya belajar dari Youth with a Mission gitu ya. Katakan kita bisa bersaksi cuma 1 menit. Ya. Ceritakan, oh hidup saya dulu rusak, gak benar. Dan saya orangnya kurang damai, selalu penuh anxiety. Tapi sejak mengenai Yesus, hidup saya dirubahkan. Dan saya tahu saya punya harapan dalam Yesus. Less than 1 minute. Ajak orang datang dan melihat. Undang teman untuk melihat ke kelompok kecil. Doakan 1 nama setiap hari, at least 1 nama. Bahkan tawarkan doa langsung. Kalau ada orang sakit jangan diem-diem aja. Ih, aku sakit. Oh sakit ya, biasanya gitu kan ya. Kalau ketemu orang, oh sakit gitu. One day, baru-baru ini, minggu ini, ada kejadian di depan gereja kita. Ini kalau hari biasa, kadang-kadang gak selalu ada homeless, ada tunawisma, itu bergelar di depan pelataran gereja itu dan ngeblok pintu masuk. Berapa hari yang lalu saya lagi di kantor, lalu saya lihat gitu loh. Just one word, God say, hey, kamu datang dan layani dia. Saya bilang, oke, God, ya, oke. Saya bilang, wah, tapi dia lagi tidur. Saya bangunkan dia, bro, ya. Tadinya saya cuma bangunkan aja, tapi Tuhan bilang, balik lagi, kamu harus layanin dia. Oh iya. Lalu saya tanya, lalu datanglah satu wanitanya lagi ke dekat situ. Lalu mereka berdua ada di situ. Mereka mau siap-siap, mau basic karena kan ini kan gereja kan kita perlu entrance juga ya, di clear. Tapi saya masih bilang, oh santai aja, saya bilang gitu ya. Boleh gak saya doakan buat kamu? Yang laki ya oke, dia bilang, wanita oke, doakan, didoakan. Dan kelihatan sekali yang dari wanita itu keluar air matanya, dia bilang, thank you. Wow, saya kasih sesuatu juga kepada mereka. Tapi satu hal, thank you. Saya bilang, God love you. Kamu gak usah lihat hidup kamu yang lama, tapi ke depan, that's right. Dia bilang, we have to move forward, dia bilang gitu. Hanya berdoa, simple. Gak banyak yang kita lakukan. Doa dulu. Mungkin itu ada first attempt. Mungkin dia gak ke gereja kita pada hari ini, tapi mungkin itu dia ingat. Waktu saya di gereja, di pelataran ada orang doakan saya lagi dalam. Tadi saya dengar kesaksian dari yang lain juga, ternyata ada lagi di luar negeri juga ada satu homeless yang tiba-tiba pastornya keluar. Saya juga baru tahu tadi setelah saya khotbah di kebaktian pertama, ada seorang dekati saya. Dia bilang, orang itu sampai akhirnya kembali ke gereja itu langsung bersaksi apa yang terjadi pada hari itu. Dia udah hopeless, udah putus harapan, diundang merubah hidup dia selamanya. Simple, hanya berdoa. Jadilah jembatan, bukan penghalang. Hiduplah dengan kasih dan integritas, jangan membuat orang menjauh dari Injil karena gara-gara kita. Saya ingat ada satu saudara saya baru berkunjung ke Indonesia, dia bilang gini, tahu nggak,
Dia bilang, dulu keluarga saya tuh gak ada yang Kristen satupun juga. Mereka tahu saya badung sekali, dia bilang. Tapi setelah saya gak pernah nginjil ke mereka. Tapi ketika Tuhan ubahkan hidup saya, keluarga datang, kok dulu dia gak kayak gitu ya, kok sekarang jadi beda gini. Dia bilang ke saya gak nginjil loh. Tapi dia orang itu pada datang jadi pengen tahu, kenapa ini aku bisa jadi berubah. Ingat, jangan jadi penghalang, tapi jadi jembatan orang menuju Kristus. Sekarang saudara saya itu, my cousin in-law, sekarang dia udah jadi salah satu pemimpin rohani di kotanya untuk menggerakkan laki-laki gitu semuanya untuk benar-benar cinta Tuhan. Dan cukup besar pelayanan dia. Dari orang yang badung, dia nggak khotbah ke keluarganya baru. Saya bilang, keluarga kamu bagaimana? Oh, udah semuanya bertobat gara-gara lihat saya. Dulu sayanya babak dulu parah sekali, tapi lihat ada perubahan, mereka tanya, kok bisa berubah ya? Ini anak dulunya nggak bisa berubah. Sebagai penutup saya undang tim Praise and Worship untuk come forward. Come and see. Dari encounter ke commission. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, apakah kita sudah mengalami Yesus? Jangan simpan sendiri. Yuk, mari kita lihat, kita ajak orang. Ya. Mungkin sebagai penutup khotbah kita, saya cuma lontarkan satu pertanyaan buat PR kita. Siapakah yang akan kamu undang? Who will you invite? Ini bukan klub. Gereja bukan klub, bukan. Gereja itu untuk mengundang orang lain. Who will you invite? Siapa Simon kita? Siapa orang yang Tuhan mau kita ajak? Come and see. Jangan remehkan satu undangan, satu doa, bahkan mungkin satu kalimat kecil. Saya kalau pergi ke South Melbourne Market, apalagi kalau teman-teman saya dari tim penginjilan Street Evangelism, mereka itu kita ngopi, itu bukan satu orang, udah beberapa orang kalau saya ajak ke South Melbourne Market, yuk ngopi yuk. Mereka ngopi, nomor satu mereka katakan sangat simple. Mereka penginjil semua, Street Evangelism. Satu orang mengatakan gini, lagi si baristanya lagi buat kopi atau yang lagi terima uang segala macam bilang, "Hey bro, Jesus love you." Cuman ngomong gitu aja. Jesus love you. Udah. Kita bisa ngomong gak? Jesus love you. Coba latihan dulu sebelum ini. Ayo, 1, 2, 3. Jangan lihat ke saya, lihat ke sebelahnya. Jesus love you gitu. 1, 2, 3. As simple as it is. Jesus love you. Kalau sekarang nih pada nanti pulang besok kan ke sobil makan, ya makan segala macam. Bisa gak langsung ada orang suguhkan minuman ke kalian gitu, melayani kalian. Hey sis, Jesus love you. Udah. Gak usah bawa Alkitab. Tahu gak ya Yesus berdoa? Gak perlu. Jesus love you. Starting from the simple thing. Who will you invite? Mari kita undang semuanya bangkit berdiri. Semoga panggilan Tuhan ini signifikan dalam hidup kita. Waktunya kita membawa orang lain kepadanya. Karena kita telah mengalami kasih-Nya. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi benar-benar kita harus melakukan tindakan nyata. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan kita, deklarasi kita, dan statement kita akan mau melangkah. It's time for the world to know your name. It's time for the world to feel your love. It's time for the world to receive your grace. It's time that the hope will not let
lost. Empower us again as we come together. Fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul, a passion for the Lord. Empower us again as we come together. Biarlah lagu ini menjadi deklarasi kami Tuhan, kami akan melangkah Tuhan, kami belajar taat Tuhan. Pada saat ini kami bukan hanya mau disuapi oleh firman-Mu, tapi kami akan melakukannya karena itu amanat agung Tuhan. Untuk memuridkan semua orang Tuhan, seluruh bangsa Tuhan. Kami sangat beruntung tinggal di kota ini yang banyak bangsa-bangsa Tuhan. Pakailah setiap kami itu untuk keluar dan beranikan, berikan boldness ketika melangkah ketemu orang siapapun, keluarga dan siapapun yang kami temui. Kami bisa mengatakan, Jesus love you, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Beri boldness itu Tuhan. Biarlah Engkau ingatkan setiap kami ketika kami melangkah, ketika kami makan, ketika kami ke restoran, ke kafe, di sekolah, di kerjaan. Kami berani mengatakan, Jesus love you. Pakai setiap orang di sini juga menjadi instrumen-Mu Tuhan. Seperti Andreas, sebagai papan penunjuk, sebagai pengantar Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami belajar, kami menemukan Engkau, kami melihat Engkau, dan kami menerima ajakan Engkau pada saat ini Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Atas kemurahan dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Beri Tuhan, ingatkan setiap kami untuk setiap kali kami melangkah. Kami perlu memberitakan Injil-Mu Tuhan. Menyatakan kebaikan-Mu kepada setiap orang. Berkati anak-anak-Mu yang di sini Tuhan. Biarlah Engkau hamba telah selesai Tuhan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu. Biarlah Engkau mau terus bekerja dalam tiap hati dan pribadi masing-masing ada di sini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.